Nah, sebelum sholat kita harus berwudu. Kenapa? Karena kita harus suci dari hadas. Hadas itu adalah termasuk segala sesuatu yang belum suci atau kotoran atau najis, ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu terdiri dari pipis, kentut, buang air besar atau pup atau eo, ya. Nah, kalau hadas besar itu terdiri dari haid, nifas, dan setelah berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Kemudian, kalau kita mau berwudu itu pertama harus niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari listibahatis sholati fardulillahi ta'ala. Kemudian kita ada sunnah wudu, ada fardu wudu. Kalau fardu wudu pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua telapak tangan, keempat membasuh sebagian rambut atau kepala, kelima membasuh kedua mata kaki, kedua kaki sampai mata kaki, keenam tertib, itu fardu wudu. Mengapa kita kalau mau ibadah, mau ngaji, mau sholat harus berwudu dulu? Karena itu kita akan ibadah, akan melaksanakan peribadatan, maka kita harus bersih. Kenapa harus bersih? Kenapa harus suci? Karena kita akan menghadap yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dalam badan kotor, maka kita berhadas. Bagaimana cara membersihkan hadas? Yaitu dengan berwudu kalau hadas kecil, dengan mandi besar kalau ada hadas besar, ya. Nah, kalau misalkan mau lagi kita membaca doa dari mulai cuci tangan, berkumur, cuci hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan kanan, tangan kiri, membasuh kuping, mengusap kepala, membasuh kaki kanan, kaki kiri, itu doanya ada, ya. Ada 10 macam. Maka kalau kita tidak bisa 10 doa tersebut, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sajaku niat berwudu untuk mensucikan anggota tubuh saya ini dari hadas kecil. Udah, kita berkumur, cuci tangan, berkumur, ya, dan membasuh hidung sampai kotorannya bersih. Kalau bisa ketika kita sholat itu jangan ada gigi-gigi yang nempel itu makanan atau cabai lah atau permen lah, apalagi ngemut permen. Lagi sholat ngemut permen gak boleh, itu batal, ya. Atau gigi-gigi nih habis makan nih lupa gak gosok gigi, kemudian lagi sholat ada nempel pakai lidah, langsung dikunyah, dimakan lagi, itu batal. Itu kayak gitu ndak boleh, ya. Harus bersih, fresh, clean. Hidung, makanya kenapa kita harus cuci hidung? Khawatir ketika sholat kita jatuh itu kotorannya atau ingusnya lah. Maka kita kalau mau berwudu itu sunahnya inhirop, ya. Di sampai sini nih untuk menghilangkan juga penyakit sinus itu. Ya, nah dihirup dan dibuang. Allahumma arini ra'yahtal jannah wa anta 'ani radin. Ya, kalau berkumur Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian membasuh muka, nawaitu rafa'al hadatsil asghari listibahatis sholati fadlillahi ta'ala, mencuci tangan kanan. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni sabai yasira, tangan kiri. Allahumma la tu'tini kitabi bishimalin aw min wara'i dhahri. Membasuh muka, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Mencuci kuping, Allahumma yastami'unal qawla wa yastami'unal ahsan. Yang kiri juga sama, Allahumma yastami'unal qawla wa yastami'unal ahsan. Ya Allah, kami jagalah kuping kami untuk mendengar yang baik-baik saja, ya. Jadi ini fungsinya jempol dan telunjuk ini dalam mencuci kuping tuh, nih telunjuknya dikesiniin, yang ininya jempolnya di sini, dari bawah tempat anting tuh, ya, giwang tuh, ini korek bawahnya, puterkan ke depan, balikin tuh, jadi muter tuh, bukan gini nih, towel, apa cuci kuping, towel, kuping tuh, tangan jari ke sini, yang telunjuk jempol ke kanan kan, nah putar ke depan, balik, ya, 3 kali. Kemudian untuk membasuh sebagian kepala atau rambut itu termasuk fardu wudu. Mulainya kapan? Dari tumbuhnya rambut, ya. 3 lembar pun itu udah sah, ya. Tapi bagusnya kita ini basah, ke depan, ke belakang, ke depannya, ke depan.
Jangan sampai kita, aduh udah pakai bedak ini gimana ya Allah, udah make upan ya Allah, aduh, saya air juga sampai takut, ceprut, aduh nanti gimana ini halis, aduh ini bulu mata, eta kunaon, hei, arek sholat meni pala laur, ha, aduh ini sayang bedak, blush on, aduh, mau sholat atau mau enggak. Makanya kalau mau berhias itu wudu dulu, udah berwudu baru sholat gitu ya. Nah kalau misalkan udah bermake up Bunda, saya udah punya wudu, pas mau sholat tuh kentut atau pengen pipis, ya bagaimana? Udah wudu lagi, daripada sholatnya kelamaan. Mau ngapain? Mempertahankan muka. Ya yang penting mempertahankannya iman kita kepada Allah. Ya Allah, lebih baik wudu aja, udah elap pelan-pelan pakai tisu. Itu kan ada tukang make up, kalau kita punya make up sendiri mau udah cocol-cocolin lagi. Ya Allah, tibang begitu doang. Iya, jangan sayang-sayang ya. Yang penting kita sholat dulu utamakan, jangan muka kita diutamakan, make up disayangkan. Makanya kalau mau kemana-mana, kalau mau dandan-dana tuh jangan dulu minum, jangan dulu banyak-banyak segala yang bikin kita mau BAB, mau kentut. Ya Bunda kan nggak tahu. Kalau mau pergi-pergi, mau pas azan, sebelum azan kita wudhu langsung bedak. Kalau udah wudhu bebedak langsung sholat, boleh gak? Boleh. Ya kan tidak batal. Yang batal itu kentut, pipis. Bunda aku tuh pengen sholat ya, terus tapi ini sakit perut, aduh gimana? Udah berak aja dulu, pusing amat. Keluarkan dulu kotoran biar sehat, baru kita wudhu, baru sholat. Ya kemarin dikatakan kan makruh tuh kalau kita lagi sholat udah rakaat ketiga, aduh Bunda mules. Nah atau makan yang bikin mules, mau sholat makan yang bikin mules. Ya kan lagi enak kalau lagi sehat. Iya sih. Udah gitu udah aduh pengen pipis, pengen sancret. Udah duduknya goyang. Disebutin atahiyatul barakatuh bil aminul majid. Assalamualaikum. Tuh kentut, ya Allah, lega. Yang penting udah 4 rakaat. Sholat yang begitu nggak bagus. Kagak bagus kayak begitu, makruh. Udah pipisin aja dulu, kentutin dulu, BAB-in dulu. Udah plong ya Bunda kan sayang. Emangnya kita mau nahan penyakit? Nggak boleh kayak gitu. Sholat itu harus tenang, harus plong, harus semuanya nyaman. Jadi bertemu dengan Allah itu nyaman, enjoy, menikmati setiap gerakan, menikmati setiap doa, menikmati setiap kita gerakan, belezat tuh. Gitu ini mah udah, aduh Bunda udah rakaat ketiga, aduh, udah pengen nahan, aduh. Apa itu soal kayak begitu? Nggak boleh ya, yang betul-betul kita biar nyaman gitu, supaya juga nggak kitanya ragu-ragu gitu ya. Baik, itu aja untuk fardu wudhu ya. Bagaimana cuci wudhu? Gimana? Cuci dulu tangan nih ya. Nih kan tangan nih, hebatnya Allah tuh. Bayangkan nih, ini jarinya 5. Ini masing-masing jari sesuai dengan mukanya loh. Jadi coba dianalisa, ini masing-masing jari tuh sama dengan mukanya. Masya Allah, juga plok itu ke muka. Ini Allah udah ciptakan sesuai dengan porsi muka dan jarinya. Ya makanya, ya udah nah. Jadi ini kalau cuci tangan ini Bismillahirrahmanirrahim, kucurkan air. Bagusnya wudhu itu jangan digayung, ribet, curuluk, curuluk. Nah nanti wudhu gitu, iya bagusnya mah air yang mengalir di keran. Nah Allahumma fad yadaya mimma asika kulliha. Cuci tangan nih, semuanya kosok-kosok. Yang pakai cincin lepas dulu, tapi kalau bawa cincin emas simpan di kantong, jangan simpan di ceret, apalagi di tempat umum. Toto lupa ya, cincinnya ketinggalan, jam tangannya ketinggalan. Udah gitu baru 3 kali ya, udah bersih. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu kita megang apa ya. Jangan sampai ada cat yang menempel, kutek, cat, spidol yang permanen itu harus dibersihkan dulu. Jadi kita sholat benar-benar tidak membawa kotoran. Lalu kita berkumur, ambil air. Nah, kalau bisa gosok gigi dulu. Kalau Bunda sih gosok gigi dulu. Gitu ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan mulut kita ini mulut yang pandai bersyukur, mulut yang selalu berzikir.
Mulut yang selalu berbicara yang baik-baik. Mulut yang selalu mengucapkan hal-hal terbaik untuk ibadah. Nah, bersihkan mulut. Jadi berkumur itu untuk membersihkan mulut. Secara kita ini kan kadang-kadang mulutnya bagus, kadang-kadang berbicaranya nggak bagus. Ya, kadang-kadang eling, kadang-kadang edan. Kalau lagi eling ngomongnya baik-baik. Kalau lagi nggak eling ngomong apa aja tuh. Hanya bersuci gitu ya. Kita mau menghadap Allah. Terus begini, sholat pakai bahasa Indonesia apa gimana sih? Kalau wudhu boleh, niatnya nggak bisa. Kalau sholat mah ya udah usolim gitu. Ya. Baru ini hirup, nah dihirupnya gini kan. Ke kiri ya, kita ambil ke kiri. Gitu. Ke kiri, sudah bersih, udah rapi semuanya, kotoran. Makanya kalau di WC itu harus ada kaca. Sebelum sholat kita harus ada kaca ngaca. Lihat giginya, masa mau ngadep Allah ada cabe, ada nyempil-nyempil makanan, ikut geluh. Nya hidung yang latin tuh ada agak upil apa ada itu. Udah bersih kan enak pede gitu loh, cakep gitu menghadap Allahnya gitu loh. Ih, apalagi kalau mandi dulu, keramas dulu. Wow, mantap wangi. Udah gitu langsung cuci muka. Nanti, lihat ini, yang tangan ini nih yang hebatnya dahsyatnya. Jadi jari 5 ini masing-masing kan ada 2 tangan, jari pertama kanan, jari kedua kiri. Ini semua dengan kekuasaan Allah tuh sama dengan bentuk muka. Nih boneka segini. Nah, coba masing-masing. Masya Allah. Jadi air itu kucurkan nih. Dari mulai tumbuhnya rambut. Curulu ke sini nih, lihat ini. Dari jempol nih ya. Ini sampai ke ujung pipi. Tuh, jadi bentuknya pas. Masya Allah. Ambil lagi, kucurkan, alirkan itu air. Nah, liatin. Ini si kelingking ini untuk membasuh letak hidung. Ini si jempol ini untuk sampai sini. Masya Allah. Nih ya. Jadi ini untuk membasuh. Ya Allah, ini dibasuh. Bunda, kalau aku udah pakai kosmetik gimana? Yang gak usah digini-gini, yang berenang kete, yang kuning jadi di sini nanti ya. Yang merahnya jadi di sini kali kan gitu. Ini maskaranya jadi jatuh. Ya kita pakai rasa aja. Makanya kalau mau bermake up, pakai kosmetik, ini dulu, wudu dulu tuh. Kucurkan lagi. Nawaitu lirab hadasil asghari lisibati surati fadli ya Allah. Dirasakan coba jatuhnya air itu. Biar membasuh muka kita. Ini kita facial loh. Ini facial udah Allah yang ngajarin. Masya Allah. Gusti Robi tuh. Beres. Enak. Bunda juga jadi nggak ngantuk. Gubrak deh, jadi kayak ngurut ya. Allah ngurut sendiri. Kemudian cuci tangan kanan. Ini kan curuluk air, di sini air. Nah, yang tangan kanan itu kan gayungnya nih. Yang tangan kiri juga jadi gayung. Ini air. Yang kanan kedepanin. Tuh, yang dari tangan kiri ke sini. Yang tangan kiri ke sini. Tuh, sudah sampai siku. Jangan sampai sini. Mas gini, nggak gitu, nggak sampai sini. Bunda, aku makan bajunya nggak bisa ya, jadinya susah. Jadi segini aja. Cuci tangan segini, di dalam Qurannya juga disebutkan sampai sini kan. Tuh. Jadi gini ya, ini air. Yang depan deklok ini nih, gayung ini ke depan, yang kiri ke belakang. Kucurkan, alirkan air sampai sini, putar. Gantian, seret. Tuh. Set. Tuh, kucurin, puter. Tuh. Ambil air. Nih kan udah kayak gayung nih. Kan ya Allah hebat. Subhanallah, Allah itu menciptakannya jadi kayak gayung. Segini aja udah bener-bener membersihkan. Ya Allah, puter. Ini kan siku. Sampai yang ngelebihin, jangan sebelum siku. Ini kan siku, sebelebihin ya. Seret. Tuh, makanya kalau kita berwudu itu yang perempuan, yang akhwat di tempat perempuan. Yang laki-laki di tempat laki-laki. Bagusnya kita kalau di tempat perempuan itu kan bisa buka kancing tangan ini bisa dibuka ya. Kalau kita berada di tempat umum jangan sampai kelihatan tangannya gitu. Kan ada etikanya gitu ya. Kemudian membasuh rambut. Tadi udah, kuping udah. Kaki gimana? Kaki kucurkan, jangan ditoel, kucuk. Ini kaki nih, ini air, cukup. Jangan begitu. Sampai mata kaki, mana mata kaki ini, kucurin.
Jarinya sama kaki diginiin, jari kaki sama jari tangan digini-gini, terus sampai bawahnya digituin tuh kakinya, sampai di atas mata kaki gitu. Jangan di bawah, harus sampai melebihi mata kaki ya. Kalau pas sampai mata kaki aja boleh, bagusnya lebihin aja. Itulah untuk fardu wudu. Maka kita sholat itu insya Allah diterima sholatnya karena sudah bersuci dari hadas kecil. Tapi kalau hadas besar kita habis haid. Nah ini nih perempuan nih. Yang laki-laki ini sebetulnya fikih wanita. Kenapa? Suara perempuan itu katanya aurat. Aurat. Yang mana auratnya? Ini ngomongin masalah fikih. Kalau yang laki-laki ustad. Ngomongin masalah haid. Kan gak ngerasain haid. Kalau masalah darah haid, yang ngerasain haid perempuan. Emang tahu batasannya kapan keluar haid, kapan bersih haid. Bersihnya semana batasannya. Kalau perempuan semuanya suaranya aurat, bagaimana mau menjelaskan tentang fikih kepada perempuan kalau tidak boleh menjelaskan ilmu? Ah, gitu. Emang semua ilmu disampaikan harus sama laki-laki? Ya enggak juga. Masalah fikih bagian melahirkan, darah nifas. Emang laki-laki lahiran? Kagak lahiran. Perempuan yang merasakan. Maka batasannya gimana? Jangan sampai kalau kita sudah melahirkan, kan batasan 40 paling lama 60 hari. Sebelum 40 hari ternyata udah kering. Jangan nunggu 40 hari, dosa. Kita keringnya cuma 30 hari, buru-buru mandi nifas. Ada mandi wiladah, ada mandi nifas. Mandi wiladah itu mandi pas hari lahir pertama, brek. Tapi bagaimana mandinya, kan ini jahitan masih perih. Ini juga masih lemes. Ya mandinya mandi biasa kayak dielap gitu ya. Kalau misalkan kita bangun, bagi yang normal bisa berdiri, mandi wiladah pakai air anget supaya enggak masuk angin. Kan namanya orang habis lahiran itu lemesnya, sekujur badan, tulang-tulang tuh kayak patah semua, kayak lumpuh. Makanya bapak-bapak, hei bapak-bapak, dengerin nih, sing sayang sama ibu-ibu ya. Oh, kasihan ibu-ibu tuh. Anak-anak yang punya ibu, biar kesian sama ibu-ibu. Kasihan ibu kalian tuh. Udah lahiran tuh sakit, udah perut dijahit, udah habis lahiran harus menyusui, mana lapar, mana anak nangis. Aduh, pusing. Makanya harus banyak bersyukur sama ibu-ibu tuh, sama orang tua kita. Benar kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayal masir. Ya, kalau untuk yang nifas, kalau sudah tidak ada darah warna pink, kalau pink itu masih darah. Walaupun masih ada darah yang putih, itu masih darah putih. Bagaimana kita deteksi? Dengan kapas, kita lihat 1 kali kering, 2 kali kering, 3 kali kering, wajib sholat, mandi langsung. Tidak boleh nunggu sampai tanggal seperti biasanya, lazimnya misalkan hari ke-35 sudah bersih dari nifas, cepat-cepat mandi wajib, laksanakan sholat. Kalau misalkan yang normal 40 hari, udah 40 hari masih juga haid, tunggu. Masih juga masih haid, masih nifas, tunggu. Masih juga bunda nih warnanya nih belum, masih bercak-bercak, itu masih darah. Masih coklat kecil-kecil, setetes, tunggu sampai betul-betul kering. Tidak ada cairan, betul-betul kering. Bagaimana cara mendeteksi keringnya? Pakai kapas atau pakai tisu 3 kali, 1 sampai ditetelin, ketelin agak-agak ke dalam, kering, sekali lagi. Agak ke dalam, tapi enggak kencang-kencang ya, kan kita yang merasakan. Untuk mendeteksi aja kering apa enggak. Kalau sudah tidak ada lagi yang basah atau yang seperti ingus, maaf nih yang lagi makan, maaf. Ini kan masalah fikih, harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian masih ada warna coklat atau coklat muda atau apalah, ipilah onolah, inilah onolah, berarti belum kering. Tapi kalau udah 3 kali kering, misalkan nih zuhur masih ada pink, asar masih ada bercak bening-bening gitu, kayak ingus itu baru flu. Maghrib udah mulai kering, isya dilihat lagi kering, subuh kering banget, mandilah subuh. Kalau yang haid gimana? Kalau yang haid sama, ketika sudah 7 hari, kalau udah kering langsung sholat, jangan nunggu nanti aja. Dosa. Makanya kenapa perempuan banyak di neraka? Bisa jadi karena menyanyiakan
setelah bersih daripada haid, entar ah. Keenakan gak sholat seminggu, entar ah dilanjutin. Nah itu bahaya itu, satu waktu meninggalkan sholat. Waduh, neraka jahanam bagi kita semuanya nih. Kita semua, siapa perempuan yang suka ninggalin sholat? Bukan kita semua yang ngaji di sini, bukan. Yang meninggalkan sholat disengaja atau pura-pura. Pura-pura, oh, saya mah belum bersih, saya mah masih ini lah. Padahal bersih, bahaya, nggak boleh itu. Ketika bersih, jam berapapun cepat mandi. Ya, nawaitul gusla lirafil hadasil akbari an jami'il badani min hadasil akbari minal haidhi fardu lillahi ta'ala. Untuk mandi wajib haid. Kalau untuk yang nifas, nawaitul gusla, saja ku mandi min hadasil akbari, dari hadas besar, an jami'il badani, seluruh badanku, minan nifasi, dari darah nifas, fardu, wajib lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Baru kita kucurkan. Bagusnya wudu dulu. Udah wudu baru kucurkan dari sebelah kanan 3 kali, baru sebelah kiri 3 kali, baru kita keramas semuanya pakai sampo, semua pakai sabun, beres rapi. Baru yang kedua kucurin dari kiri baru ke kanan. Utamakan kalau kita wudu atau apapun yang kanan dahulu. Demikian yang dapat Bunda sampaikan untuk materi fikih ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mestinya ada pengajian ya. Tadinya ada pengajian surah apa nih? Tapi cukup dulu ya Bu Ita. Kavina. Bun, mau nanya boleh Bun? Oh boleh, ayo yang mau nanya lah. Ayo yang mau nanya. Apa? Bun, mau nanya Bun. Iya, monggo. Nanya apa? Bun. Oh. Ya. Misalnya nih Bun, kita lagi wudhu. Oh. Terus udah gitu kita dipanggil nih, diajak ngobrol, misalnya sama anak apa sama suami. Kita lagi wudhu nih Bun. Ah. Kita itu wajib jawab apa kita diam aja nih Bun kalau suami manggil? Kita lagi wudhu Bun, gimana Bun? Kalau kita lagi wudhu, teruskan wudhu. Kan wudhu nggak 3 jam. Tapi wudhunya nggak cepet-cepet. Wudhu dulu teruskan. Setelah wudhu baru kita jawab. Atau kalau kita karena urgent takut nih, suami kita lagi sakit, takut jatuh. Saya batalkan wudhu. Ke suami dulu, setelah suami ada apa, gimana? Kalau darurat. Karena kita yang tahu kan keadaan suami kita sakit atau sehat. Jadi kalau misalkan dipanggil, kalau betul-betul suaminya lagi sakit, membutuhkan kita, nggak apa-apa. Kita selepas dulu wudhu, panggil dulu suami, ada apa Pak? Bapak butuh apa? Mama lagi wudhu. Takutnya bapak butuh apa, mama lagi wudhu. Oh ya udah wudhu aja, baru kita wudhu lagi. Tapi kalau mau wudhu dulu